Lihat saja, kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, paling tinggi satu yang muslim, yang lainnya non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90% yang miskin itu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Hari ini umat Islam di seluruh dunia memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau yang kita kenal atau biasa disebut sebagai tradisi Maulid Nabi atau Maulidan gitu di berbagai daerah. Dan pemerintah Indonesia dengan alasan menghindari lonjakan penularan COVID-19 menggeser hari libur Maulid Nabi dari hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, menjadi besok, hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Jadi bagi Anda, sebagian karyawan, ASN, dan sebagainya baru akan libur pada hari esok. Ini memang kebiasaan orang Indonesia ya, bila ada hari libur kejepit, gitu istilahnya memperpanjang liburan. Kalau Selasanya libur nasional, maka biasanya mereka hari Seninnya akan minta izin. Jadi liburnya bisa panjang, mulai dari hari Sabtu, Ahad, Senin, dan Selasa. Wah, luar biasa sekali. Nah, yang dikhawatirkan oleh pemerintah tentu saja kalau kemudian libur panjang dan kemudian orang menumpuk di tempat-tempat hiburan, maka akan terjadi lonjakan COVID lagi. Ini yang dikhawatirkan, karena sekarang ini kan angka penularan COVID sudah mulai melandai, dan kalau kemudian terjadi kerumunan, maka kemungkinan besar akan terjadi lonjakan lagi. Tapi lepas dari kontroversi pergeseran hari libur, itu tak menghalangi kita untuk merayakan Maulid Nabi dengan membaca banyak salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Semoga kita terus bisa menauladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan peringatan Hari Maulid yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, mantan Wakil Presiden sekaligus sekarang yang menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kala, itu melakukan otokritik yang sangat tajam terhadap umat Islam. Kritiknya ini sebenarnya bukan yang baru, yakni dari sisi kelemahan umat Islam sektor ekonominya dan melihat masjid itu selama ini dalam pandangan Yusuf Kala hanya semata-mata digunakan untuk kegiatan beribadah. Padahal banyak fungsi-fungsi lain dari masjid yang bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi dari umat. Nah, catatan dari Yusuf Kala ini, dari 10 orang terkaya di Indonesia itu hanya 1 orang yang beragama Islam. Nah, sementara bila dari persentase dari 100% orang miskin di Indonesia itu, kata Pak Yusuf Kala, dipastikan 90% di antara yang orang miskin itu adalah orang Islam. Ini betul-betul gambaran yang menyedihkan di kalangan umat, bagaimana kita menjadi umat yang mayoritas, tapi ketika kita bicara soal ekonomi, kita menjadi minoritas. Masjid di samping tentang ibadah, maka masjid juga tentu berfungsi ekonomi, harus difungsikan. Saya selalu katakan secara sederhana, dalam setiap doa kita semua selalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kebaikan dunia dulu baru akhirat. Karena tidak mungkin kita mendapat kebaikan akhirat tanpa kebaikan dunia yang kita lakukan. Karena itu maka dalam kehidupan manusia, karena itu kita menyusul di masjid itu jamaahnya ada 3 hal yang memakmurkan masjid. Pertama, yang bangun masjid. Kedua, yang mengelola masjid, makmuran masjid. Dan ketiga, jamaah masjid. 3, karena walaupun ada yang membangun tapi tidak ada yang mengurusnya, juga tidak akan makmur. Tapi walaupun masjidnya bagus, pengurusnya bagus, tapi tidak ada jamaahnya, juga tidak makmur itu masjid. Jadi 3 hal yang harus kita kombinasikan untuk memakmurkan masjid. Nah, itulah hal yang selalu kita dorongkan. Nah, bagaimana memakmurkan dari segi ekonomi? Saya bilang dari seluruh kegiatan kita di Indonesia ini, cuma satu yang kekurangan kita,
ialah kemajuan bidang ekonomi umat. Lihat saja, kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, paling tinggi satu yang muslim, yang lainnya non-muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90% yang miskin itu umat Islam. Jadi ekonomi nasional harus majukan. Tapi jangan tutup diri dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah paling gampang, selama tidak haram dia halal. Sama dia halal dia ekonomi syariah. Sama dengan pusat industri halal. Ya semuanya halal semua. Mau minum, kalau mau bikin baju, mau bikin industri tekstil, mau bikin industri mesin, semua itu syariah semuanya. Tak perlu tersinggung atau baper, apalagi bawa-bawa persoalan rasial ya, dan kemudian ditarik lebih lagi, ini mengganggu hubungan antar umat beragama. Tapi itulah realitas kita sesungguhnya. Coba kita simak ya, daftar orang terkaya di Indonesia yang disusun oleh majalah Forbes ini untuk daftar tahun 2021. Daftarnya nggak pernah bergeser, dari itu saja. Coba saya bacakan sampai 10 saja dulu ya. Satu itu Budi Hartono, ini pemilik Jarum ya, 19,1 miliar dolar. Kemudian AS Michael Hartono, itu juga bersaudara, mereka berdua ini kekayaannya 18,3 miliar dolar. Kemudian ada Sri Prakas Lohia, itu 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Prayogo Pangestu, 6,1 miliar dolar. Ini dia Raja Hutan, dikenal sebagai Raja Hutan. Nah, kemudian 5 ini Khairul Tanjung, yakni 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Yang keenam itu Tahir, Sri Datuk Tahir sekarang kalau nggak salah nama gelarnya itu 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Edi Kusnadi 33,2 miliar dolar Amerika. Jerry Eng itu 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. 9 Martua Sitorus itu 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan 10 itu Mukhtar Yadi 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Pak Yusuf Kala tepat di situ menyebutkan bahwa dari 10 orang itu hanya 1 orang saja yang beragama Islam, yakni yang nomor 5 tadi, Khairul Tanjung, 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau Anda tadi menemukan nama Sri Datuk Tahir, itu bukan dia bukan orang Islam ya, hanya namanya saja Datuk Tahir. Begitu juga tadi ada Martua Sitorus, itu dia juga bukan orang Batak kan. Bagaimana dengan urutan yang ke-11 ini? Ada Theodor Rahmat itu 1,8 miliar, Joko Santoso ini pemilik Alfamart itu 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, Peter Sonda pemilik grup Raja Wali 1,5 miliar dolar, Sukanto Tanoto 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan seterusnya. Itu ada Murdayapo sampai yang nomor 20 ada ada Lim Haryanto Wijaya, itu kekayaannya 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi bayangkan Anda tadi itu kalau sampai 10 Anda masih ketemu nama satu orang muslim, yakni Khairul Tanjung. Tapi begitu Anda perpanjang daftarnya sampai 20, ternyata Anda juga cuma menemukan satu, Khairul Tanjung tadi. Begitu juga gambarannya kalau kemudian Anda perpanjang lagi daftarnya sampai 100 nama orang terkaya di Indonesia, itu enggak berarti ada 10 orang Islam yang di situ di antara 100 orang itu. Nggak sampai gitu. Bahkan kalau sekarang jangan-jangan itu hanya Khairul Tanjung yang berderet di situ namanya. Dulu ada nama Abu Rizal Bakri dan sebagainya yang masuk di situ. Tapi kelihatannya sekarang sudah mulai terpental dari daftar 100 orang terkaya di Indonesia. Dan kalau Anda juga lihat ya, dari 20 daftar nama orang terkaya Indonesia itu ternyata hanya satu yang beragama Islam dan satu yang pribumi. Yang lainnya itu mayoritas tadi ada, kecuali Sri Prakas tadi ya, orang India tadi, itu yang lain diisi oleh etnis Cina dan non-Muslim. Anda jangan terkecoh ya, ada yang bernama Melayu, Jawa, bahkan Batak. Jadi itu semua itu hanya namanya saja. Kebanyakan semua mayoritas orang kaya di Indonesia yang masuk daftar 100 nama orang Indonesia itu adalah mayoritas etnis Cina dan non-Muslim. Artinya tadi sekali lagi saya sebutkan rumus hanya satu Muslim yang kaya di antara 10 orang daftar nama dari 10 nama orang daftar terkaya di Indonesia tadi hanya berhenti di daftar 10 besar saja. Sekali lagi saya mengingatkan ya, jangan masalah ini kemudian dikait-kaitkan dengan isu rasial, apalagi isu agama. Enggak, kita sedang tidak bicara tentang isu rasial, isu agama, tapi kita sedang introspeksi gitu ya, melihat posisi bagaimana sih sebenarnya posisi umat Islam di Indonesia saat ini. Tadi gambarannya bahwa dari satu orang tadi 10
dari 10 orang terkaya di Indonesia tadi hanya satu yang kaya. Tapi kalau 100 bukan berarti 10 yang kaya. Tetapi kalau Anda tadi menyebut bahwa dari 100% orang yang miskin itu 90% itu adalah umat Islam, saya kira ini data ini nyaris akurat kalau kita teliti lebih jauh lagi. Nah, kenapa saya tadi mengingatkan kita jangan bicara soal etnis, karena kan begini, ada juga loh sejumlah etnis Cina kaya itu yang muslim, bukan ada, banyak. Kita sebutlah misalnya Raja Jalan Tol, Yusuf Hamka, itu dia etnis Cina dan muslim. Kemudian, bos, JNE ini, apa, travel ya, atau bukan travel, apa ya, pengiriman paket ini ya, Johari Jen itu juga seorang mualaf etnis Cina dan bahkan dia punya program membangun 99 masjid. Saya kira masih banyak lagi daftar yang bisa kita perpanjang siapa etnis Cina Muslim yang juga kaya. Tapi memang nggak sehebat mereka-mereka yang masuk dalam konglomerasi besar tadi. Nah, kita balik lagi ya ke renungan kita di bulan Maulid ini. Dampak lemahnya ekonomi umat serta kemiskinan ini sangat serius. Anda pasti sangat hafal dengan hadis-hadis ini. Kefakiran membawa kita mendekati kekufuran. Kemudian juga ada hadis yang bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi kemudian ada ditambahkan dan pada keduanya ada kebaikan. Ini hadis riwayat dari Muslim. Nah, saya sering sekali dalam berbagai diskusi dengan beberapa teman, harusnya hadis-hadis begini nih, hadis atau tuntunan kita untuk kaya, ayat-ayat kaya atau hadis-hadis kaya ini juga banyak disampaikan oleh para dai kita, para kiai-kiai kita. Tapi kalau saya amati kebagian besar dari kiai-kiai kita kalau bicara itu yang lebih banyak disitir adalah ayat-ayat dan hadis miskin gitu yang disebutkan bahwa kalau Anda kaya nanti Anda akan paling akhir di masuk surga karena harus dihisap dulu digunakan apa kekayaannya. Tetap saja bahwa tadi kita mesti berpegang, ada juga hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjadi kaya. Ya contohnya saja kalau Anda mau berhaji, Anda harus kaya. Dan kalau Anda mau membagi banyak sodakoh, Anda juga harus kaya. Nah, sekarang ini bagaimana dalam konteks politik? Sangat jelas karena kita lemah secara ekonomi, maka secara politik kita juga tersingkir. Apalagi dalam sistem politik demokrasi liberal seperti sekarang ini, di mana kekuatan modal itu sangat menentukan. Ini kita kenal sebagai demokrasi cukong, karena katanya para cukong-cukong politik ini dengan kekuatan ekonominya dia bisa mengendalikan partai-partai politik. Nah, apesnya ternyata cukong-cukong politik ini kalau kita lihat daftar 100 orang terkaya di Indonesia, ya semua itu bukan orang muslim. Jadi kita jangan menyesali kalau sebenarnya kemudian umat Islam itu merasa disingkirkan dari politik di Indonesia. Dan menurut saya jangan hanya berhenti pada mengeluh saja. Kita harus melakukan action. Jadi dengan kekuatan modalnya ini mayoritas orang kaya di Indonesia itu walaupun dari sisi jumlah mereka sekali lagi minoritas, tapi mereka bisa mengatur semuanya. Yang kita sebut sekarang ini sebagai oligarki itu kan backbone-nya, tulang punggungnya itu adalah orang-orang kaya ini tadi. Yang lain-lain itu para pejabat, aparat penegak hukum, para tokoh cendekia di kalangan kampus, media, wartawan, dan banyak juga kekuatan civil society yang disetir oleh para oligarki ini. Jadi mereka ini hanya melaksanakan apa-apa yang menjadi agenda politik dari para cukong, dari para taipan yang menguasai Indonesia tadi. Jadi wajarlah kalau dulu itu almarhum Kiai Hasyim Muzadi, mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama itu, kalau kita melihat di Indonesia itu soal mayoritas dan minoritas itu harusnya harus dilihat dari berbagai aspek. Kalau dari sisi jumlah yang mayoritas itu pasti adalah pribumi. Kalau dari sisi agama itu yang mayoritas itu Islam. Tapi kalau dari sisi ekonomi, mayoritas pribumi dan mayoritas Islam itu dia menjadi minoritas di Indonesia. Jadi clear ya bahwa kita ini sebenarnya Muslim ini adalah mayoritas yang minoritas. Itu dari sisi ekonomi. Jadi sangat tepat sekali kalau Pak Yusuf Kala pada saat kita memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kembali betapa pentingnya pemberdayaan ekonomi umat. Dan salah satunya karena beliau adalah ketua Dewan Masjid, jadi masjid itu hendaknya tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah saja, tetapi harusnya para pengurus masjid itu punya visi bagaimana memberdayakan umat kita. Nah, jangan lupa nih ya, kalau tadi saya sebut bahwa kita senang sekali menyitir hadis-hadis dan ayat-ayat miskin. Karena ada juga tuh hadisnya yang menyebutkan bahwa
sebaik-baik harta itu bila berada di tangan orang yang soleh. Ya, jadi nggak perlu kaget ya dalam situasi di Indonesia seperti ini. Kenapa? Karena memang hartanya di Indonesia ini semua dikuasai oleh orang-orang yang tidak saleh. Orang dalam konteks Islam kan begitu. Kalau orang non Muslim kita sebutnya bukan orang yang soleh. Ini dalam pengertian agama ya. Jadi sekali lagi jangan dipertentangkan ini ya. Nanti ini jadi mengundang perdebatan. Dianggap ini menyampaikan soal pertentangan syara, suku, agama, ras dan antar golongan. Nggak ada urusannya ini. Ini adalah kontemplasi dari kita selama saat kita melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi. Nah, umat Islam ini karena lemah secara ekonomi, pada gilirannya juga lemah secara politik. Sejauh ini bila kita amati serius ya, kita belum melihat tuh sebuah gerakan yang terencana, sistematis, serius gitu, apalagi masif gitu ya, memperkuat ekonomi umat. Kalau toh muncul ya hanya bersifat sporadis gitu. Misalnya saja tak lama setelah waktu itu ada gerakan 212. Kita sangat bersemangat ya. Banyak sekali orang yang bangun Mart, ada Mart 212 atau apapun namanya itu. Waktu itu wah luar biasa. Tapi sekarang apa kabarnya? Kita sudah nggak mendengar kabarnya. Coba bandingkan dengan misalnya Alfamart, Indomart yang kemudian menjamur di mana-mana dan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Jadi seolah-olah kita hidup ini kalau nggak ada Indomart atau Alfamart, kelihatannya kita jadi kiamat gitu. Padahal siapa yang paling banyak berbelanja di Indomart dan di Alfamart itu? Dipastikan dia adalah umat Islam. Jadi kita ini hanya potensi kekuatan umat kita besar, tapi hanya dieksploitasi oleh kelompok umat yang lain. Jadi apa kabarnya sekarang gerakan-gerakan ekonomi umat itu hanya hangat-hangat ayam. Sekarang kabarnya terdengar sayup-sayup sampai. Saya tidak menafikan, masih ada banyak sekali pejuang-pejuang yang terus bergerak untuk melakukan itu, tetapi ya memang itu menjadi minoritas ya. Karena fokus dari umat Islam itu sekarang kelihatannya tidak fokus ekonomi. Saya sepakat dengan Pak Yusuf kala ini. Mari fokus benahi ekonomi umat, buat umat Islam berdaya secara ekonomi, dan pada gilirannya kita akan berdaya juga secara politik. Ini jangan terlalu berharap kemudian menyalahkan kebijakan dari pemerintah dan kemudian menilai bahwa pemerintahan kita ini bukan pemerintahan yang pro kepada umat Islam. Ya memang realitasnya seperti saya sebut tadi, siapa yang bisa membiayai seorang calon presiden, maka dia juga bisa dong menyetir agenda-agenda kepentingan politik maupun kepentingan ekonominya sekarang ini. Kita tahu siapa sekarang ini oligarki, bukan berasal dari kekuatan umat Islam. Jadi jangan terlalu berharap mereka akan melakukan semacam afirmasi action untuk membangun dan memberdayakan umat. Itu nggak ada ceritanya semacam itu. Ya jangan disalahkan, itu memang agenda mereka semacam itu. Makanya itu caranya ya kita harus merebut kekuasaan itu. Dan kalau lihat sistem sekarang, salah satunya yang harus kita rebut pertama kali adalah kekuatan ekonomi. Soal afirmasi action ini nggak juga selamanya mulus ya. Saya ingat sekali pada di negara tetangga kita di Malaysia itu pada tahun 1969 kalau nggak salah pernah terjadi kerusuhan rasial juga dengan etnis Cina, dengan Melayu. Dan kemudian setelah itu Perdana Menteri Mahathir pada waktu itu dia membuat sebuah afirmasi action yang dikenal sebagai dasar ekonomi baru pada tahun 70 itu. Dan memang lumayan, tetapi tetap saja gerakan-gerakan ini tidak bisa kalau bersifat top down, harus dari atas ke bawah, bukan, harus dari bawah, harus ada kesadaran dari umat bahwa penting kita untuk berdaya secara ekonomi. Di Indonesia juga pernah ada pada waktu Pak Harto masih berkuasa ya. Ini menjelang akhir-akhir masa jabatan beliau. Beliau ini pernah mengumpulkan para konglomerat, pada waktu itu disebut kelompok Jimbaran. Kelompok Jimbaran ini diundang ke Tapos oleh Pak Harto. Dan pada waktu itu Pak Harto minta agar mereka menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk membantu UMKM. Kan kalau kita bicara tadi, kalau kita bicara UMKM, bicara orang miskin kan mayoritas umat Islam. Jadi artinya kalau yang dibantu UMKM dan rakyat kita itu yang dibantu juga umat Islam. Makanya saya sering juga menyebut bahwa sebenarnya kalau persoalan umat Islam di Indonesia ini secara ekonomi beres, maka sebagian besar persoalan dari bangsa ini juga beres. Tetapi kan kita tahu bahwa apa yang harapan Pak Harto itu nggak terwujud. Mereka menolak karena mereka tahu bahwa Pak Harto pada waktu itu sudah menjelang-jelang akhir kekuasaannya. Nih mereka tahu yang seperti itu. Padahal mereka ini dibesarkan oleh Pak Harto. Jadi pada waktu itu dengan prinsip Pak Harto, kan Pak Harto itu dulu punya prinsip trilogi pembangunan ya. Satu, stabilitas ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu pada waktu itu diartikan Pak Harto membesarkan kelompok konglomerasi ini dan diharapkan nanti ada trickle down effect.
Tetapi namanya konglomerasi, mereka ketika besar mana ada urusannya mereka berbagi, nggak ada urusannya itu. Nah bedanya pada waktu itu, para pengusaha itu dikontrol oleh penguasa, karena yang membesarkan adalah penguasa. Tapi sekarang terbalik, para penguasa itulah yang membiayai menjadikan seseorang menjadi penguasa. Itulah risiko demokrasi liberal di mana faktor kekuatan modal, kekuatan ekonomi sangat menentukan. Nah, mudah-mudahan saja ini bersama dengan peringatan Maulid Nabi, kesadaran kita itu muncul lagi, harus ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang berpikir serius. Jangan semua hanya berpikir dari sisi politik saja ya. Harus ada yang serius berpikir bagaimana terus-menerus melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Jangan pernah lelah gitu, dan jangan muncul hanya pada momen-momen tertentu saja seperti sekarang Maulid Nabi, aksi 212 dan momen-momen khusus lainnya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa ada hadis umat Islam yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang soleh. Saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.